Perkenalkan, nama saya Dwisti Sri Agustin dari Program Studi Pendidikan Kimia FKIP Universitas Sriwijaya. Perkenalkan, saya Susri Anita Anggraini dari Program Studi Pendidikan Kimia FKIP Universitas Sriwijaya. Perkenalkan, nama saya Rahmat Olama dari Pendidikan Kimia FKIP Universitas Sriwijaya. Tujuan pembelajaran mahasiswa mampu mengkombinasikan jalur metabolisme karbohidrat lipid, protein ke siklus TCA dan siklus urea. Prosedur proyek yang pertama, cari dan pahami materi tentang anabolisme glikogen dan lipid. Yang kedua, jelaskan materi mengenai anabolisme glikogen dan lipid. Yang ketiga, edit video dengan semenarik mungkin. Karbohidrat dan lemak merupakan bahan makanan yang mengandung unsur-unsur yang diperlukan oleh tubuh. Glukosa diperoleh dari pencernaan karbohidrat atau dari perubahan monosakarida, galaktosa dan fruktosa di dalam hati dan otot. Sistem peredaran darah menuju sel-sel yang membutuhkan akan membawa glukosa. Hasil akhir proses pencernaan adalah terbentuknya molekul-molekul atau partikel-partikel makanan, yaitu glukosa, asam lemak, dan asam amino yang selanjutnya diserap atau absorpsi oleh mukosa saluran pencernaan. Selanjutnya, partikel-partikel makanan tersebut dibawa melalui sistem sirkulasi atau transportasi untuk diedarkan dan digunakan oleh sel-sel tubuh sebagai bahan untuk proses metabolisme, sebagai sumber tenaga atau energi, zat pembangun, dan molekul-molekul fungsional dan keperluan tubuh lainnya. Proses pencernaan karbohidrat yang pertama, pencernaan karbohidrat di mulut, yaitu kelenjar air liur mengeluarkan saliva yang mengandung enzim pitialin atau amilase. Perannya untuk mengubah amilum menjadi sakarida sederhana. Yang ke B, pencernaan karbohidrat di lambung. Karbohidrat dalam makanan di lambung disimpan dan dicampur dengan asam lambung, lendir, dan pepsin. Yang C, pencernaan karbohidrat di usus halus. Di dalam duodenum terdapat amilase untuk memecah amilum menjadi monosakarida. Yang D, proses pencernaan atau absorpsi karbohidrat melalui mekanisme difusi difasilitasi oleh hormon insulin, terutama oleh duodenum dan jejunum. Proses pencernaan lemak. Yang A, pencernaan lemak di mulut oleh enzim lipase yang dihasilkan kelenjar Ebner's yang terdapat pada permukaan dorsal lidah dikenal sebagai enzim lipase lingual. Enzim lipase ini bekerja aktif di lambung dan mencerna lemak sekitar 20-30%. Yang B, pencernaan lemak di lambung oleh enzim lipase lambung. Enzim lipase lambung kurang memiliki peranan penting kecuali bila terjadi gangguan pankreas. Yang C, pencernaan lemak di usus halus. Pada duodenum terdapat muara dari ductus choledochus dan ductus pancreaticus. Cairan empedu dikeluarkan lewat ductus pancreaticus. Lemak setelah diemulsikan oleh garam empedu menjadi larut air sehingga memungkinkan enzim lipase pankreas bekerja. Enzim lipase pankreas memegang peranan penting pada pencernaan lemak di dalam usus halus sehingga pemecah ikatan antara asam lemak dan 2 mol monogliserida. Yang D, asam lemak, gliserol, dan kolesterol di dalam leum usus halus bersatu membentuk butiran-butiran yang disebut misel. Yang E, kolesterol yang terdapat dalam makanan dalam wujud ester kolesterol yang akan dihidrolisis oleh enzim ester kolesterol hidrolase yang terdapat dalam cairan pankreas menjadi kolesterol. Yang F, proses penyerapan atau absorpsi lemak makanan misel diserap oleh sel mukosa usus halus dengan cara difusi fagik. Di dalam sel mukosa usus, asam lemak dan gliserol mengalami resterifikasi atau bergabung lagi menjadi trigliserida. Demikian juga kolesterol mengalami resterifikasi menjadi ester kolesterol. G, trigliserida dan ester kolesterol bersatu diselubungi oleh selaput protein sehingga disebut lipoprotein. Hal ini untuk mencegah agar antar molekul lemak tidak bersatu sehingga membentuk bulatan besar. Sintesis
ligen. Tahap 1, ATP dan D-glukosa menghasilkan D-glukosa 6-fosfat ditambah ADP. Glukosa mengalami fosforilasi menjadi glukosa 6-fosfat atau reaksi yang lazim terjadi juga pada lintasan glikolisis. Di otot reaksi ini dikatalisir oleh heksokinase, sedangkan di hati oleh glukokinase. Tahap 2, glukosa 6-fosfat diubah menjadi glukosa 1-fosfat dalam reaksi dengan bantuan katalisator enzim fosfoglukomutase. Enzim itu sendiri akan mengalami fosforilasi dan gugus fosfo akan mengambil bagian di dalam reaksi reversibel yang intermediatnya adalah glukosa 1,6-bifosfat. Tahap 3, pada tahap ini glukosa 1-fosfat bereaksi dengan uridin trifosfat atau UTP untuk membentuk uridin difosfat glukosa atau UDPGL. Reaksi ini dikatalisir oleh enzim UDPGLC pirofosforilase. Tahap 4, hidrolisis pirofosfat inorganik dengan dibantu oleh enzim pirofosfatase inorganik akan menarik reaksi ke arah kanan bersamaan reaksi. Kemudian tahap 5, atom Cl pada glukosa yang diaktifkan oleh UDPGLC membentuk ikatan glikosidik dengan atom C4 pada residu glukosa glikogen sehingga membebaskan uridin difosfat. Reaksi ini dikatalisis oleh enzim glikogen sintase. Molekul glikogen yang sudah ada sebelumnya disebut glikogen primer. Harus ada untuk memulai reaksi ini. Glikogen primer selanjutnya dapat terbentuk pada primer protein yang dikenal sebagai glikogenin. Selanjutnya, sintesis asam lemak. Mula-mula, gugus asetil dari asetil-CoA ditransfer ke gugus sulfhidril 4-fosfapantetin dari PP-SH. Reaksi ini dikatalisis oleh asetil-CoA transasilase. Berikutnya, gugus asetil yang mulanya terikat pada gugus sulfhidril ini sebentar ditransfer ke gugus sistenyl sulfhidril dari sintase beta-keto yang ada dalam subunit lain kompleks enzim. Selanjutnya, reaksi ini akan membebaskan gugus sulfhidril 4-fosfapantetin untuk dapat menerima datangnya gugus lain, yaitu gugus malonil dari malonil-CoA. Transfer malonil dikatalisis oleh malonil-CoA asil transferase. Sisa asetil lalu ditransfer dari tempat sementaranya pada gugus sulfhidril sistenyl dari subunit kedua untuk berkondensasi dengan sisa malonil yang terikat pada PP-SH dari subunit pertama. Pada reaksi ini, gugus karbonil bebas dari malonat dilepas sebagai CO2 sehingga produk tersebut mengandung 4 dan bukannya 5 karbon. Proses kondensasi gugus asetil dan malonil ini dikatalisis oleh beta-keto, proses yang menjalankan reaksi kondensasi malonat. Oleh karena itu, pengeluaran ATP dalam reaksi asetil-CoA karboksilase tidaklah sia-sia. Energi yang digunakan selanjutnya diperuntukkan bagi reaksi kondensasi. Produk reaksi ini asetoasetil -SPP direduksi menjadi butrit S-PP oleh enzim yang tersisa dalam kompleks sintase asam lemak beta-ketoasil reduktase. Kesimpulan, hasil akhir proses pencernaan adalah terbentuknya molekul atau partikel-partikel makanan, yaitu glukosa, asam lemak, dan asam amino yang selanjutnya diserap atau absorpsi oleh mukosa saluran pencernaan. Selanjutnya, partikel-partikel makanan tersebut dibawa melalui sistem sirkulasi atau transportasi untuk diedarkan dan digunakan oleh sel-sel tubuh sebagai bahan untuk proses metabolisme, sebagai sumber tenaga, zat pembangun, dan molekul-molekul fungsional dan keperluan tubuh lainnya. Semua gerakan tubuh yang Anda lakukan
berasal dari glukosa yang diproses menjadi energi oleh sel-sel otot. Dalam keadaan istirahat, glukosa yang berlebihan akan disimpan di dalam sel otot, disebut dengan glikogen untuk dipakai ketika tidak ada asupan makanan yang masuk. Sama seperti sel otot, sel-sel di dalam organ hati juga menyimpan glukosa apabila jumlahnya terlalu banyak. Namun, jumlah glukosa yang berlebihan ini akan disimpan dalam bentuk yang berbeda. Organ hati mengubah glukosa yang terlalu banyak tersebut menjadi trigliserida atau yang biasa dikenal sebagai cadangan lemak tubuh.